Puji Tuhan, haleluya, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Saya belum puas, saya masih mau, kita masih mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saat sangkakala itu berbunyi, kami tahu nama kami ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini kalau pada hari kiamat, kalau sangkakala alat amin, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau nama amin ku ada bunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada bunyi, kalau bunyi sangkakala, haleluya, kami tahu nama kami ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Lagi katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang ku dengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, haleluya, yes, haleluya, yes, kalau bunyi sangkakala, saat sangkakala itu terdengar, kami tahu kami ada bersamamu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tahu saat kedatangan-Mu kedua kali Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan gereja-gereja-Mu. Engkau sedang mempersiapkan kami. Dan saat sangkakala itu dibunyikan, kami tahu nama kami ada. Kami tahu keluarga-keluarga kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, kuatkan aku sampai tua, kuatkan aku sampai tua. Bila saatnya nanti aku ada di surga, aku ada di surga, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini, haleluya Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi, sekali lagi katakan, hidup ini, amin, adalah kesempatan. Ya Yesus, amin. Kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan, amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, kuatkan aku, kuatkan aku sampai tua. Bila saatnya nanti aku ada di surga, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, kuatkan aku sampai tua. Bila saatnya nanti aku ada di surga, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan saja katakan, oh Tuhan, amin. Ya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, kuatkan, amin, amin. Haleluya Yesus. Bila aku ada di surga, amin. Hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, kuatkan aku sampai tua. Bila saatnya nanti aku ada di surga, hidup ini sudah jadi berkat. Aku percaya ada mujizat, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita angkat tangan kanan kita, katakan dengan iman, aku percaya. Amin. Yes, amin. Hari ini mujizat Tuhan terjadi di gereja ini. Amin, amin. Aku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, 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 Yesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Amin. Yang percaya mujizat Tuhan, katakan dengan imanmu, ada mujizat. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami. Kami hanya berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, membuka telinga-telinga kami. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi yang berbahagia. Izinkan saya untuk mengirimkan dulu apa yang saya mau bagikan kepada multimedia karena hujan jadi agak lupa saudara ya, tolong Matius di... Ya, sambil diproses saudara, kita Indonesia sedang berduka. Kenapa saya katakan sedang berduka? Karena tadi malam terjadi huru-hara di dalam pertandingan sepak bola antara tim Kota Malang dan Surabaya. Kerusuhan ini tadi pagi masuk sampai di jumlah 129 jiwa yang meninggal, saudara. Jadi dalam sejarah persepak bolaan ini adalah kejadian yang paling buruk. Ya, 129 jiwa meninggal. Bagi saya adalah meninggal sia-sia hanya karena pertandingan sepak bola, saudara. Belum lagi ratusan lagi yang luka-luka, 2 polisi meninggal, saudara. Dan banyak kendaraan-kendaraan yang hancur. Minggu lalu saya baru dari Kota Malang bersama Ibu Gembala. Kota itu adalah kota rumah kedua saya sebenarnya. Karena dalam hidup saya paling sering pergi ke Kota Malang, selain juga Kota Batu itu adalah tempat di mana kami hamba-hamba Tuhan dalam 2 kali 9 bulan dibentuk, dan kami juga mendapat undangan baik di Kota Surabaya, di Malang sampai 3 kali saya layani saudara ya. Dan puji Tuhan perjalanan kami suami istri boleh berjalan dengan baik. Kami memakai kendaraan pribadi, saya dengan Ibu Gembala berdua saja. Selain pelayanan juga kami honeymoon saudara. Gitu ya. Jadi sudah beberapa bulan kami gak kemana-mana. Dan ada waktu untuk kami kemarin pergi sehingga kami bisa ada di Kota Malang beberapa hari. Lalu kami pulang mampir ke Jogja, saudara. Solo, Jogja, bertemu juga dengan jemaat kita. Kalau Pak Yakub tahu, Pak Yohanes Jaman, ya anaknya Mary adalah gembala di Jogja.
Jadi ada juga beberapa hari kami bertemu dengan mereka, baru pada hari Jumat kami kembali ke kota Jakarta. Puji Tuhan, ya. Kita berdoa supaya Indonesia diberkati Tuhan, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, ya, walaupun hujan di luar tidak menghalangi untuk kita datang beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Oke, sudah? Bisa? Oke. Nah, hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan bagi saya ini adalah hal yang penting karena hari ini kita akan melihat ada sesuatu yang kita harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan dalam Alkitab yang kita harus mengerti dan bukan saja kita mengerti tapi harus kita lakukan. Karena firman Tuhan bukan sekedar hanya kita tahu, kita baca, kita dengar, tetapi firman Tuhan harus dipraktekkan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan beri judul khotbah atau renungan kita, judulnya nggak nanggung-nanggung saudara ya. Kalau saudara bisa mengerti hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan taruh dalam jemaat kita di tempat ini. Oke, judulnya adalah apa? Kok yang lain nggak baca? Yang di belakang perhatikan nggak? Judulnya apa? Kata menghujat sendiri adalah konotasinya selalu negatif. Ya, menghujat itu adalah sesuatu yang negatif yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi percayalah saudara, nanti kita akan melihat pagi hari ini tanpa sadar, bahkan mungkin kita sadar kita sedang menghujat roh. Kita sedang menghujat Tritunggal Allah yang kita mengenal adalah Bapa, Anak, dan Roh. Dan hari ini kita akan berbicara tentang apa itu menghujat roh, apa itu menolak roh. Coba kita lihat ayatnya next. Lukas 12 ayat yang ke-10. Lukas 12 ayat 10. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama yang sudah dapat katakan amin. Lukas 12 ayat 10, 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, baca sisanya 2, 3, ia tidak akan diampuni. Perhatikan di sini saudara. Kalau saudara pelajari Alkitab, sekarang kita mendapati bahwa begini. Ada satu dosa, perhatikan baik. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ngerti nggak saudara? Halo? Engkau menghujat anak atau Yesus, no problem. Engkau menghina Tuhan, nggak masalah. Tetapi ada satu pribadi yang kita tidak boleh hujat, yaitu roh, R huruf besar berbicara, roh Tuhan, Roh Kudus. Dan hari ini kita akan pelajari apa yang menyebabkan, apa penyebab sampai roh itu, menghujat roh itu tidak boleh. Bahasa asli pakai kata blasphemeo, artinya menghujat atau menolak. Saya perbandingkan lagi dalam Matius 12 ayat 32. Coba buka Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan apa? Ia akan apa? Diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, perhatikan baik. Dalam Matius berbeda lagi, berkata begini, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini namanya dosa kekal. Wow. Dosa apa? Kekal. Lebih lagi mengerucut saudara ya. Jadi menghina Tuhan, meledek Tuhan boleh. Bisa diampuni. Tetapi menghina, mendukakan, menghujat roh, dosa di dunia tidak diampuni, bahkan di dunia akan datang pun tidak. Wow, saudara. Terjemahan lain lagi. Coba next. Dalam Markus 3
ayat 29 berkata apa? Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun apa? Nggak dapat ampun selama lamanya, melainkan bersalah. Sama-sama baca sisanya 2-3, karena berbuat dosa kekal. Jadi kata kuncinya adalah Anda menerima dosa kekal. Kata dosa kekal artinya di dunia berdosa, setelah kita tinggalkan dunia ini, Anda tetap berdosa. Sekarang masuk ke bagian berikutnya. Apa itu Roh Kudus? Kita harus ngerti dulu ya. Kenapa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal? Kita harus tahu dulu. Siapa itu Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam Tritunggal. Kita setuju dan gereja kita pun menyetujui bahwa kita percaya Allah di dalam nama Bapa, Allah di dalam nama Putra, Allah di dalam Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini gak perlu disangka lagi. Ketiganya Esa, tiganya dalam kesatuan. Kalau ada orang bertanya, jadi agamamu menyembah tiga Allah? Ya, Allah dalam ketiga pribadi tetapi dalam satu kesatuan. Kalau saudara punya sampo itu ada yang namanya 3 in 1. Betul? Sekali pakai 3 fungsinya. Melembutkan, apalagi? Oh, saya nggak ngerti saudara. Apa? Ya itulah saudara, ngertilah maksud saya. Jadi 3 fungsi tapi dalam satu kesatuan. Dan itu dimulai dari penciptaan. Allah tidak diciptakan karena Allah itu kekal. Allah itu Esa. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah tidak diciptakan, manusia diciptakan. Haleluya. Dan itu sudah ada dari awal muawal. Bapa, Anak dan Roh. Itu tidak bisa dipisahkan. Next. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini bicara Roh. Sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, siapa itu Roh Kudus? Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang berikut, Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus adalah power, spirit. Nah, ini penting saudara ya. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu yang saudara kasih makan, itu tubuh. Anda bergerak, ini tubuh. Jiwa ini isinya perasaan. Kalau saudara sedih, keluar air mata. Kalau sedang gembira, Anda tersenyum. Itu namanya jiwa. Tetapi ada bagian lain dalam tubuh manusia, yaitu roh, spirit. Roh itu gak kelihatan. Tetapi ketika rohmu dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, terjadi ledakan-ledakan. Terjadi kegerakan dalam tubuh. Karena roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Ngerti saudara? Itulah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Next, saya pelan-pelan. Karena ini penting. Lalu, apa pengertian menghujat Roh Kudus? Ini catatan yang penting sekali dan perenungan saya sebagai hamba Tuhan selama 20 tahun. Saya mendapati 3 hal. Apa yang dimaksud orang menghujat Roh Kudus? Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 2-3. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Perhatikan ya. Yang pertama, menghujat atau menolak pekerjaannya. Menghujat atau menolak pekerjaannya. 1 Yohanes 4 ayat 2-3.
Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Perhatikan baik. Setiap roh yang mengaku. Roh itu huruf kecil, artinya roh kita. Kalau roh kita mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Perhatikan selanjutnya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh. Saudara baca enggak? Roh apa? Antikristus. Ada orang bertanya sama saya gini, Pak, pekerjaan antikristus sudah ada belum? Jawabannya apa? Sudah ada. Pekerjaan antikristus sudah ada dari dulu. Dari zaman Yesus, pekerjaan antikristus sama dengan roh antikristus itu sudah ada dari dulu. Sekali lagi, roh antikristus adalah roh yang menolak Yesus adalah anak Allah. Dan penolakan Yesus sebagai anak Allah itu sudah terjadi ketika Yesus sedang dihakimi. Amin. Ngerti saudara? Salibkan Yesus, lepaskan Barabas, itulah roh antikristus. Saya tidak katakan wujudnya pribadi antikristus, belum ada saudara. Tetapi rohnya, roh artinya roh yang menolak Yesus itu sudah ada dari dulu. Jadi saya berani ngomong begini, kalau pagi hari ini di antara kita menolak Yesus sebagai anak Allah yang diutus Bapa datang ke dunia, kalau saudara tolak itu, Anda memiliki roh antikristus. Baca sisa ayatnya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini apa? Ia sudah ada di dalam, sudah ada. Rohnya sudah ada Bapak Ibu. Roh yang menolak Yesus berasal dari Allah sudah ada dari dulu. Jadi yang pertama, bagaimana manusia bisa menghujat Roh Kudus? Yang pertama adalah manusia menolak Yesus adalah Allah. Itulah cara bagaimana manusia menghujat Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Anda menghujat Roh Kudus nggak begitu berkata begitu. Roh Kudus jelek, Roh Kudus jelek, nggak begitu saudara. Tapi ketika di dalam hati kita, kita menolak Yesus. Sebentar lagi Desember, malam kudus, sunyi, senyap. Apa dan siapa yang kita rayakan? Yesus. Yakinkan dan pastikan dalam hidupmu dan hatimu hari ini, engkau katakan, Tuhan, aku percaya engkau anak Allah yang diutus Tuhan datang ke dunia ini. Tapi kalau hatimu menolak walaupun engkau ada di gereja, engkau memiliki benih-benih, bahkan roh antikristus. Hati-hati saudara. Jadi jangan ada berkata, oh antikristus nanti badannya besar, mukanya seram. Enggak, antikristus itu ada di gereja. Yang tadinya percaya, yang tadinya sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba dia berbalik. Makanya ada ayat berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian. Dulu on fire, wow haleluya, sekali Yesus tetap Yesus. Masalah datang langsung putar balik. Puji Tuhan hujan air saudara. Coba kalau hujan batu, mau datang nggak saudara? Hujan duit Pak, saya datang. Datang tuh Pak Bu Gembala, lihat aja tuh penuh gereja kita. Haleluya, haleluya. Hujan bisa menghalangi,
tapi tidak bisa menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Next. Yang kedua. Coba, sorry, balik lagi. Saya ingat, balik lagi. Nah, perhatikan ya saudara. Yang pertama tadi, berbicara roh antikristus yang sudah lama, sudah ada. Nah, ada perhatikan yang di atas, saya catat begini. Kata Tuhan, Yesus, Kristus, kata Kristus itu muncul ketika Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Ngerti ya saudara ya? Jadi antikristus adalah anti Roh Kudus. Saya ulangi ya, supaya saudara ngerti nih. Kata antikristus, anti sama Kristus, betul nggak? Anti Kristus, bahasa Inggris juga sama, anti-Christ, anti-Kristus. Jadi kata Kristus itu muncul ketika dia dijuluki dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Yesus, siapa? Kristus. Jadi anti-Kristus, anti Roh Kudus. Paham saudara? Ngerti ya? Anda catat baik yang saya mau ngomong. Gereja ini sangat membuka lebar-lebar pekerjaan Roh Kudus. Dan saya harus katakan kepada saudara, gereja, jemaat harus penuh Roh Kudus. Kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, berarti Anda termasuk yang anti Kristus. Jadi anti Kristus nggak tunggu chip dimasukkan, nggak penting itu saudara. Itu cuma nanti saatnya akan datang, Anda mau tidak mau karena ekonomi sudah dikuasai oleh antikristus, uangmu tidak berlaku, pekerjaanmu sudah tidak berlaku, yang berlaku jual beli adalah ketika engkau memiliki tanda 666, 666. Dan yang bisa kasih tanda itu adalah antikristus. Itulah saat di mana antikristus akan mulai berkuasa di dunia. Tetapi gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus, Anda catat yang saya ngomong. Anda yang penuh Roh Kudus, kita akan disingkirkan ke padang belantara. Kita tidak akan masuk pada siksaan besar, yaitu siksaan antikristus. Kalau saudara masuk di zaman antikristus, lalu Anda tidak disingkirkan, Anda harus bayar keselamatan dengan darah. Mulai antikristus masuk. Lihat, oh tidak ada cap ya, tidak ada cap. Lalu berkata, mau percaya? Tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya jemaat KPD Yordan Kebon Baru, pendeta Herman Rantung dan Yael Sinulingga. Tidak percaya? Tidak. Diambil pisau, dia mulai barat. Setengah dulu saudara, jangan dibikin mati. Aduh, masih percaya, masih dia hajar lagi. Masih percaya, ampun. Gue percaya deh sama lu. Saudara tahu, yang digorok ini bisa disembuhkan. Zep, capak, anggota antikristus. Di saat kita yang lain sedang terbang dengan burung nasar, kita dialihkan sekejap jauh dari mata ular. Tetapi orang yang tinggal tidak penuh Roh Kudus, Anda akan menjadi anggota pengikut antikristus. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi tadi malam istri saya, Ibu Gembala berkata, kayaknya lebih cepat Tuhan datang lebih baik. Benar itu lagu Pantekosta dulu yang berkata, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ayo kalau bisa cepat-cepatlah Tuhan datang. Tapi ada bagian orang yang gak suka Tuhan cepat datang. Saudara rindu Tuhan cepat datang? Aminnya sedikit ya. Masih ada yang jomblo. Ya. Coba next. Yang kedua. Jadi yang pertama sudah ngerti ya. Yang pertama adalah, coba balik lagi sekali lagi. Yang pertama adalah menghujat dan menolak pekerjaannya. Berikut. Yang kedua, menghujat Roh Kudus karena hati dan pikirannya satu, tetapi tidak perkataannya. Nah, coba saudara balik ke Matius 12
ayat 22. Sebelum Yesus katakan tadi dalam Matius 12 bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal, kita mundur lagi. Ada cerita yang menarik di sini, saudara. Coba lihat Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Yesus melakukan mujizat. Amin, saudara. Yang bisu bisa berbicara. Tapi berikutnya, maka takjublah, perhatikan baik, ini penting. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ini orang-orang yang melihat Yesus melakukan mujizat berngomong begini. Ia ini agaknya anak Daud. Ia ini agaknya apa? Anak Daud. Saya kasih penjelasan begini. Orang yang di sekeliling Yesus adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Saudara harus ngerti siapa itu ahli Taurat, orang Farisi. Mereka yang ngelotok dengan pengajaran Musa. Mereka yang menjalani tatanan ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya rohani. Mereka yang melakukan semua perintah-perintah yang yang Allah lakukan dari nenek moyang mereka, sehingga mereka disebut imam-imam besar. Nah, saat itu mereka ada di sekeliling Yesus, lalu melihat yang bisu itu apa? Berbicara. Coba saudara perhatikan ya. Bahasa mereka pakai bahasa ia ini agaknya. Kata agaknya berarti tidak percaya 100%. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, sebenarnya tahu nggak Yesus itu adalah anak Allah? Tahu nggak? Tahu, karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, ketika mereka kalau mereka mengaku Yesus adalah Allah, berarti mereka akan dikucilkan. Betul? Karena setiap kali Yesus melakukan mujizat, pasti ada perlawanan dan pertentangan. Dan ketika mereka lihat mujizat Allah, bahasa mereka berkata, kayaknya iya juga ya. Tapi kayaknya, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Menghujat Roh Kudus yang kedua, hati dan pikiranmu itu satu suara, tapi tidak dengan mulutmu. Kalau orang sudah tahu Yesus adalah Tuhan, dia percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia menolak dengan mulut, itu bentuk dari dia sudah menghujat Roh Kudus. Dalam hatimu hari ini berkata, aku tahu kok Tuhan bisa sembuhkan. Di pikiranmu berputar dan berkata, saya juga sudah punya pengalaman, Tuhan sanggup menolong. Tapi mulutmu berkata, aku gak percaya. Anda sedang menghujat Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Sisa ayatnya berkata apa? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, perhatikan, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Halo? Mereka tahu siapa Yesus, mereka sebenarnya percaya ini adalah anak Allah. Tetapi mulutnya berkata dia adalah setan. Serem gak saudara? Jadi roh antikristus itu sudah ada dari dulu. Selanjutnya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Artinya begini, kalau gua mengusir dengan kuasa setan, masa setan lawan setan? Ngerti ya saudara? Apakah Tuhan pakai kuasa setan untuk mengusir setan?
Kan tidak. Dengan kuasanya, dengan kehebatannya yang bisu bisa bicara. Karena Tuhan pakai kuasanya untuk mengusir setan. Tapi pikiran dan hati orang-orang ini berbeda dengan mulutnya. Saudara sedang menghujat Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga. Saya semangat banget nih saudara. Haleluya. Haleluya. Banyak yang diam berarti saudara nangkep. Yang penting jangan tidur aja saudara. Yohanes 16 sekarang. Ayat 7 sampai 8. Poin yang ketiga. Bagaimana saudara menghujat Roh Kudus? Poin yang ketiga, sampai batas yang ditentukan. Saya jelaskan, baca dulu ayatnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan baik, saya selalu khotbahkan ini. Di mana-mana saya khotbahkan ini. Kalau ia datang, siapa ia? Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan ini penting, nomor 3 ini penting. Tadi saya katakan sampai batas yang ditentukan. Jadi gini, fungsi Roh Kudus itu kan menginsafkan dunia. Menginsafkan, mengingatkan saudara kalau saudara berdosa dan harus bertobat. Tetapi kata menginsafkan rupanya ada jenjang waktu tertentu. Kapan itu? Setelah saudara meninggalkan dunia ini. Jadi selama saudara hidup, Roh Kudus akan terus ingatkan. Tapi kalau saudara diingatkan gak bertobat, saudara mati, meninggal, disitulah Anda sedang menghujat Roh Kudus. Itu yang tadi dikatakan, dosa yang tidak bisa diampuni. Di dunia berdosa, masuk sampai neraka, engkau tetap berdosa. Itu namanya dosa kekal. Ngerti saudara? Haleluya. Jadi kalau saudara hari ini hidup, lalu masih ada suara berkata gini, jangan lakukan lagi Herman, jangan lakukan lagi Suito, ayolah bertobat, Anda masih sedang diinsafkan oleh Roh Kudus. Suara itu masih ada. Ini adalah waktu kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi kalau dia bicara, dia terus bicara, dia ingatkan, saudara gak bertobat sampai saudara mati, Anda sedang mengdukakan atau menghujat Roh Kudus. Karena tidak ada yang lain di dunia ini yang bisa menginsafkan dunia dari dosa. Hanya Roh Kudus. Ngerti saudara? Ngerti gereja Tuhan? Jadi kalau hari ini masih ada yang ngomong, haleluya, puji Tuhan. Anda belum ditinggalkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus masih ada dalam hidupmu. Tapi kalau suara itu lama-kelamaan hilang lama-lama, engkau sedang menghujat Roh Kudus. Mematikan pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau sampai saudara meninggal nanti, Anda akan bawa dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Next. Catatan. Yang pertama, Roh Kudus yang menginsafkan dunia dari dosa selama manusia hidup dalam dunia. Saya kasih contoh terakhir sebelum kita terima perjamuan asa yang kudus. Coba buka Keluaran 4 ayat 21. Ada satu cerita ketika Musa datang kepada Firaun, dia minta izin. Dia memohon supaya bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan untuk pergi untuk beribadah. Kita tahu cerita itu bersama. Nah, Keluaran 4 ayat 21 berkata begini. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Perhatikan baik.
Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Perhatikan baik begini saudara. Waktu Musa datang ke Firaun, Firaun itu adalah saudara tiri. Musa itu saudara tirinya Firaun. Jelas saudara ya. Musa diangkat anak ketika terjadi pembantaian anak-anak di Mesir. Nah, ketika Musa sudah siap untuk membawa bangsanya keluar, dia harus berhadapan dengan Firaun. Waktu izin pertama, kalau Anda pelajari dalam kitab Keluaran, Firaun berkata, "Hah? Allah mana yang kalian mau sembah? Tidak ada Allah lain selain patung-patung yang mereka buat." Firaun mulai mengeraskan hati sehingga diberikan kerja lebih berat lagi kepada bangsa Israel. Sekali lagi kalau saudara baca dan cerita itu. Nah, bagi saya Musa adalah gambaran Roh Kudus bagi Firaun untuk mengingatkan, untuk bicara. Tetapi dengar baik, kalau sudah minta izin sekali, 2 kali, 3 kali, Firaun tetap mengeraskan hati. Lama-lama Tuhan sendiri yang keraskan hatinya. Kalau saudara 1, 2, 3 kali udah dikasih tahu, masih ngeyel kata orang Jawa, masih dablek, jangan-jangan Tuhan yang sedang keraskan hatimu. Dan kalau Tuhan yang sudah keraskan, siapa yang bisa lembutkan lagi? Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan masih bicara, haleluya. Kalau firman Tuhan Anda masih dengar dan mungkin Anda berkata, "Aduh keras, gak apa-apa, tapi demi keselamatan." Saudara tahu tulah yang ke-10, semua anak-anak di Mesir itu mati. Tapi itu pun masih keras hatinya Firaun. Bayangkan saudara. Jangan sampai terjadi sesuatu dalam hidupmu baru kau sadar. Mumpung belum terjadi apa-apa, balik kepada Tuhan. Cari Tuhanmu. Datang beribadah saudara. Karena waktunya singkat. Pendeta Benin berkata, "We are living in the last minute." Kita hidup di menit-menit terakhir. Dan tidak ada lagi waktu untuk berbalik ke belakang. Ketika istri Lot balik ke belakang, melihat dunianya, ingat dunianya, jadi tiang garam. Saya berdoa tidak terjadi di gereja ini. Mata kita tertuju kepada panggilan surgawi, surga yang kekal. Katakan amin saudara. Masa lalu tinggal kenangan yang bisa kita pikirkan hari ini dan hari depan yang akan datang. Jangan dukakan roh. Karena tidak ada dosa yang bisa menebus orang yang menghujat Roh Kudus. Tapi doa saya sebagai gembala hari ini, kita terbuka dengan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Walaupun mungkin berat saudara. Tetapi percayalah, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan asa yang kudus.